Oke, ada satu manuver politik yang jujur aja lagi bikin heboh banget. Sebuah keputusan yang bisa goyangin fondasi hukum kita dan pastinya bikin kita semua mikir, "Hah? Seriusan?" Yap, kita bakal ngomongin soal pengampunan buat koruptor. Yap, kalian nggak salah dengar. Pertanyaannya emang sesimpel dan senyebelin itu. Emangnya koruptor bisa gitu aja diampuni? Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Oke, kita mulai dari sini ya. Ada dua nama gede nih, Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Dua-duanya kesangkut kasus korupsi. Yang satu dapat abolisi, yang satunya lagi dapat amnesti. Intinya sih dua-duanya sama-sama pengampunan dari presiden. Tapi, bedanya apaan? Dan kenapa ini jadi rame banget? Nah, biar kita semua nggak bingung, kita perlu paham dulu dua istilah hukum ini. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar beda nama doang. Perbedaannya itu krusial banget buat ngertiin proses hukumnya. Pertama, amnesti. Anggap aja ini kayak tombol reset di konsol game. Biasanya sih dikasih buat kasus-kasus yang ada bau-bau politiknya. Efeknya, semua konsekuensi hukum dari kejahatan itu, puff, hilang total. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Terus yang kedua, ada abolisi. Nah, ini beda lagi. Kalau abolisi itu ibaratnya kayak nekan tombol stop pas film lagi seru-serunya. Proses hukumnya dihentiin sebelum hakim ketok palu. Artinya, kasusnya ditutup permanen sebelum ada vonis. Udah, selesai, nggak bisa diusik lagi. Kalau kita jejerin gini, bedanya jadi kelihatan jelas banget kan? Amnesti itu buat yang udah divonis, abolisi buat yang belum. Tapi, ini nih yang penting, dua-duanya itu sama-sama butuh pertimbangan dari DPR. Jadi presiden nggak bisa asal kasih aja sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Kenapa sih langkah ini dianggap kontroversial banget? Karena ini literally pertama kalinya terjadi dan ngerusak tradisi hukum yang udah ada di Indonesia. Dengerin deh kutipan dari peneliti Indonesia Corruption Watch ini tajam banget. Ini bukan lebay ya, ini fakta. Ngasih pengampunan jenis ini buat kasus korupsi itu sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. 0, 0, 0, sebanyak itulah preseden atau contoh kasus korupsi yang pernah dapat pengampunan kayak gini. Makanya ini dianggap jadi langkah yang bahaya banget. Pemerintah sih punya alasan, katanya buat jaga stabilitas politik dan menghargai jasa-jasa mereka buat negara. Kedengarannya mulia kan? Tapi menurut ICW, ini tuh kayak membuka kotak Pandora. Logika berjasa bagi negara ini bisa jadi template. Bayangin aja, nanti tiap pejabat korup bisa pakai alasan yang sama buat minta ampun. Auto bebas dong. Nah, ini nih yang bawa kita ke konsep yang lebih dalam lagi. Dan jujur aja, makin bikin sinis. Gimana caranya pengampunan hukum ini bisa menciptakan semacam amnesia massal? Kutipan dari lawjustice.co ini benar-benar nangkep inti masalahnya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal memaafkan, tapi soal melupakan. Jadi, amnesia di sini maksudnya apa? Yaitu kita semua sebagai masyarakat seolah-olah diajak untuk ngehapus ingatan kalau korupsi yang jelas-jelas kejahatan luar biasa itu pernah ada. Jejaknya dihilangkan dari catatan dan kita semua diharapkan buat move on seolah nggak ada apa-apa. Terus so what? Kenapa kita harus peduli? Dampaknya di dunia nyata tuh gede banget. Ini bukan cuma soal dua orang, tapi soal masa depan pemberantasan korupsi dan kepercayaan kita sama sistem hukum di negara ini. Dampaknya tuh bisa kayak domino. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Koruptor lain jadi ngelihat, oh ternyata bisa ya dimaafin. Kepercayaan kita ke KPK dan pengadilan bisa langsung anjlok. Presiden juga jadi kelihatan ikut campur urusan hukum. Ujung-ujungnya, masyarakat jadi terbelah dan tegang. Kacau kan? Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu dilema super besar yang lagi dihadapi negara kita. Sebuah pilihan antara dua prinsip yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada argumen soal rekonsiliasi politik. Dulu, amnesti emang dipakai buat mendamaikan konflik politik, kayak kasus GAM di Aceh. Tujuannya buat stabilitas negara. Tapi di sisi lain, ada yang namanya supremasi hukum. Korupsi itu bukan pemberontakan politik, bro. Ini kejahatan luar biasa yang nyolong duit rakyat. Beda banget ceritanya. Dan ini pertanyaan penutup yang harus kita pikirin bareng-bareng. Waktu kita nimbang-nimbang antara stabilitas politik sama keadilan, emangnya yang satu bisa ngorbanin yang lain gitu aja? Apalagi kalau yang dipertaruhin itu keadilan buat kejahatan yang dampaknya ngerusak banget. Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin arah moral bangsa kita ke depannya.